Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al halimil jannan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi fi kulli waqtin wa awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-148. Maha jabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Tidaklah menghalangi dari Allah wujudnya segala sesuatu yang mawjud beserta Allah. Idla syai'a ma'ahu, karena tidak ada sesuatu apapun beserta wujudnya Allah. Walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu, tetapi yang menghijab, menutupi kamu dari Allah itu adalah prasangka mawjudnya sesuatu selain Allah beserta Allah. Al-haqqu ta'ala dohirun. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dohir. Wa nuruhu lil basairi bahirun, dan nurnya Allah bagi penglihatan itu bahirun, sangat terang. Innama hajabahu muqtada ismuhu al-hakim wa ismul qahir. Tetapi yang menghijab kita itu penerapan namanya Allah yang bersifat hakim, bijaksana, dan namanya yang bersifat qahir, maha pemaksa. Fama hajabaka an syuhudil haqi wujudu syai'in ma'ahu, dan tidaklah dapat menghijab, menutupi dari menyaksikan Allah yang hak, wujudnya segala sesuatu beserta Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan ilahum Allah, adakah ilah, sesembahan beserta Allah? Ta'alallahu amma yusyrikun. Allah maha agung, maha suci atas segala sesuatu yang mereka sekutukan. Wawal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu awal, Allah itu juga akhir, Allah itu juga dohir, Allah itu juga batin. Ini kalau dipahami secara akal bingung orang. Allah ke awal, Allah juga akhir, Allah juga dohir, Allah juga batin. Coba kita nanti urai di sini. Wahidun fi dzatihi wa sifatihi. Jadi Allah itu dalam zat dan sifatnya, wa fi af'ali, dan af'alnya hanya satu. Wal fi'lu la yasduru min ghairi sifati, dan fi'il, perbuatan itu tidak keluar kecuali dari sifat, satu sifat. Wa sifatu la tufariqu al mausuf, dan sifat itu tidak akan beda dengan yang disifati. Jadi sama, berarti wal fi'lu muttakhidun wal fa'ilu wahid. Jadi perbuatan itu manunggal, dan yang perbuatan itu manunggal mengerucut pada satu hal, wal fa'il wahid, dan yang mengerjakan itu hanya satu. Jadi alam semesta sebetulnya ini berupa satu kesatuan atau manunggal. Wasifatu muttakhidatun wal muttasifu biha wahid.
sifat itu manunggal, mutahidah itu manunggal. Jadi satu kesan mengerucut ke satu hal, seperti segitiga mengerucut yang akhirnya hanya pusatnya satu, di bawah menjadi banyak. Nah, di sini disebutkan wasabu butawahumil ghairiyah adamul fikrah wasababu adamul fikrah hubul ajilah fahya as-saghirah lil qulub ala sayri ila hadrati allamil ghuyub. Jadi sebab kita menyangka bahwasanya ada segala sesuatu selain Allah itu karena pemikiran kita aja yang ada. Karena ada dalam pemikiran kita aja. Wasabamu adatul fikrah hubul ajilah. Nah, kita berpikir seperti itu karena kita menyukai hal-hal yang bersifat sementara ini, apa yang kita lihat ada sekarang ini. Karena itu kita melihat segala sesuatu ini sebagaimana kenyataan sebetulnya, padahal segala sesuatu tidak nyata. Wa hikmatu hubid dunya luhurul qahriyah. Dan hikmah karena kita cinta dunia, maka kita terpaksa memandang segala sesuatu itu ada. Karena itu Nabi kan juga menyebutkan masalah problem orang belakang, orang akhir zaman, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Karena cinta dan dunia dan takut mati itulah yang menjadi hijab bagi kita, sehingga tidak bisa memandang apa yang ada di balik alam semesta. Faminal qahriyati ta'ala an ihtajaba bila hijabin. Karena sifat kecintaan terhadap dunia, maka kita terpaksa memandang sesuatu itu ada. Lah, keterpaksaan itulah yang dapat menghijab, menutupi kita kepada Allah, padahal dengan tanpa hijab. Wa ghotanu syamsi bila sa'atin, dan menutupi cahaya matahari tanpa mendung, istilah. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa wal ana ala ma alaihi kana. Maka dirumuskan oleh sebagian ulama itu, Allah itu ada tetapi tidak ada sesuatu, wala syai'a ma'ahu, segala sesuatu yang jika Allah ada yang lain yang enggak ada, tidak ada yang sejajar. Allah ada yang lain juga ada, enggak bisa. Wa huwa al-ana ma'alaikana, dan dia sekarang juga ada sebagaimana dia ada. Qala ba'duhum wa nababi qolihi wa ada ilahir anak ala annama jara min kalamihi minad-duru filaysa bizamaniyah wala makaniyah la anha min jumlatil aqwal wa innama hiya umurud tauqaniyah. Nah, ini menurut sebagian ulama, Allah seperti itu ada, tapi tidak ada yang ketika dia ada, yang lain ya tiada. Itu adalah sesuatu hal yang dapat dirasakan saja. Pak Pakoda Kamalutat Tanzi Laisa di zamannya, tidak berupa, tidak terikat dengan masa, dan tidak terikat dengan tempat. Li'ana min jumlatil akwan, karena itu merupakan perkumpulan dari alam semesta. Wa innama hiya umur daukonya, ini perkara-perkara yang bisa dirasakan saja. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul alim, tiada sesuatu yang serupa dengan Allah, segala sesuatu dialah yang maha mendengar lagi maha melihat.
Wasalama dzalika li ahli fa innahum ala basiratin. Jadi mereka gak bisa mendefinisikan yang lebih jelas. Orang-orang ulama yang dahulu itu dia menyerahkan saja pada orang yang lebih ahli fima romazuhu ilaihi mimma dzakuhu wahadahu, dan mereka memasrahkan pada orang yang bisa merumuskan dan bisa nyampe ke arah situ. Bal huwa mim mahdil iman wa khalisil irfan wa huwa haqiqatut tauhid wa safwul iman, dan ini adalah murni iman yang murni, pengetahuan kemakrifatan yang sempurna, dan hakikat tauhid dan iman yang murni itu tadi. Wa amma qaluhu wal ana ala ma huwa alaikana wa illam yurid bil hadas fa huwa fi nafsihi sahih idla wujuda bil haqiqal asya ma ta'ala inna ma huwa kal khiyal wa wujudul bilal falan sawa ahdaniyah wala tarfa'u turdoniyah. Jadi itu sebagaimana gambaran-gambaran itu saja. Jadi seperti wujud manusia ada bayangan, nah itu alam semesta itu berupa bayangan saja sebetulnya, dan sebenarnya tidak ada. Kalau dalam istilah sekarang itu ada ilmuwan Nikola Tesla, terus kemudian Stephen Hawking, ada Isaac Newton. Nah, kita bisa memahami secara ilmiah dari mereka. Isaac Newton tahun 1642 sampai 1727, ilmuwan Inggris yang dia menyatakan hukum kekalan energi, bahwasanya energi itu tidak berubah-ubah, tetap tidak bisa hilang, tetap, tapi bisa berubah-ubah. Itu jadi itu bisa dipahami bahwa Allah itu bersifatnya kekal, kodim. Nah, jadi tidak bisa hilang, tapi bisa berubah-berubah. Kemudian Stephen Hawking, dia memahami tentang lubang hitam. Di dalam lubang hitam ini ada hukum singularitas, hukum fisika. Ketika masuk di lubang hitam itu tidak berlaku. Gravitasi terjadi, gravitasi tak terhingga, waktu terhenti. Nah, disitulah tiada ruang dan waktu bisa dipahami di teori Stephen Hawking. Jadi masuk di alam ketuhanan tiada ruang dan waktu, dan disitulah alam kuantum dan alam semesta itu terjadi mulai dari situ, lubang hitam. Nah, kalau dipahami dari teori ilmiah Stephen Hawking tahun 1942 sampai 2018. Kemudian kita pahami lagi dengan Nikola Tesla 1856-1943. Dia ilmuwan dari Serbia, Amerika, ahli listrik dan teknologi. Dia mengatakan bahwasanya rahasia semesta ada di balik terminologi getaran, gelombang, dan frekuensi. Dari pendapat beliau mengatakan, jika Anda ingin menemukan rahasia semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan vibrasi. If you want to find the secret of the universe, think in terms of energy, frekuensi, and vibration. Nah, itu. Jadi semua alam semesta ini bisa ketika diperkecil lagi pakai mikroskop, jadi inti
yang paling kecil itu berupa atom. Atom itu zaman yang lalu berarti bagian yang terkecil dari segala satu atom, tapi sekarang bisa dipecah lagi menjadi subatomik. Subatomik dipecah lagi terkecil, ternyata nol, tidak ada apa-apanya, dan itu hanya berupa gelombang, frekuensi, dan getaran belaka. Itulah, jadi semesta ini sebetulnya tiada yang ada berupa getaran, frekuensi, dan gelombang. Dan itu sekarang menjadi kenyataan yang dapat kita lihat. Ini sebetulnya sebagaimana seperti itu tadi, bayangan yang enggak ada sebetulnya, yang ada seperti itu. Jadi semuanya muaranya masuk alam ketuhanan, habis hilang segala sesuatu, yang ada cuma titik hitam. Titik hitam itulah kita akan lenyap. Maka dalam istilah orang yang mempelajari ke alam ketuhanan, ada istilah gung lewang lewu, suwung lah, itu masuk alam nol, masuk ke lubang cacing, kita nggak bisa berpikir. Nah di situ belajar mati, di situ mati-matian, nggak bisa berpikir, sudah nggak bisa panca indera nggak berfungsi, atau seperti orang mati. Itu istilah dalam tasawuf dikatakan mati sakjeroning urip. Lah ketika masuk ke itu, dia masuk ke alam ketuhanan. Lah di situ harus ada nur mutlak yang kita bawa, atau istilah lain di situ nanti ada alam atas sadar dan bawah sadar, atau istilah dalam metafisika ultra dan metafisika infra. Metafisika ultra itu nur Allah yang kita bawa sebelumnya. Nah ketika kita kosong, gung lewang lewung, kita akan dibawa ke alam ketuhanan. Tapi kalau dia tidak ada pembawanya, tidak ada nur Allah itu tadi, kalau sudah masuk di gung lewang lewung, masuk ke lubang hitam, maka bisa jadi dibawa setan entah kemana. Nah itulah makanya harus la ilaha illallah. Setelah la ilaha nol, baru ada Allah. Kalau kita ada ditanamkan gelombang mutlak dalam diri kita, maka istilah di dalam tasawuf itulah baiat, ditanamkan gelombang mutlak dalam diri kita, nur Allah, supaya ketika masuk alam gung lewang lewung, masuk ke black hole, kita tidak dibawa setan ke alam bawah sadar, tapi kita tetap menuju ke Allah, alam ke atas kesadaran. Demikian perpaduan antara teori klasik dan teori modern saat ini. Semoga bisa dipahami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.